Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dengan lisan kita. Kita bersyukur kepadanya dengan hati kita, meyakini bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan amal kita, dengan perbuatan kita, mengerjakan amal-amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Kemudian kaum muslimin, marilah kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya yang hadir di masjid ini. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangannya, baik itu yang makruh apalagi yang haram. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita memandang remeh, sepele akan dosa-dosa, karena kita akan menyesalinya. Jangan kita memandang remeh akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun lihat kepada siapa kita bermaksiat. Jangan kita memandang remeh, jangan kita memandang sepele akan dosa-dosa, karena sesungguhnya tiada dosa kecil apabila ia dilakukan terus-menerus. Janganlah kaum muslimin, pernah kita merasa aman ketika telah melakukan perbuatan maksiat, karena bisa jadi kita akan melakukan lagi dosa selanjutnya, bahkan yang lebih parah lagi, yang lebih besar lagi. Yang mirisnya, kita lihat manusia zaman sekarang ini malah bangga
dengan dosa-dosa, bangga dengan memperlihatkan auratnya, bangga dengan kesyirikannya, bangga dia tidak sholat, bangga dia kerja yang haram. Na'udzubillah min zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "In talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ingatlah, kata Allah, ketika kamu telah menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu pun mengatakan dengan mulutmu apa-apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah permasalahan yang besar. Dalam surah An-Nur ayat 15. Kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna muhaqqarati dzunubi mata yu'khal biha sahibuha tuhlikhu." Sesungguhnya pelaku dosa-dosa kecil tatkala disiksa dengan sebab dosa-dosa yang dianggap sepele, dianggap remeh, niscaya hal itu pun akan bisa membinasakannya, bisa menghancurkannya. Di dalam hadis riwayat Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, kemudian riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, kemudian Al-Awsat, kemudian As-Shaghir, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kemudian kaum muslimin, di hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqarati az-dzunubi fa inna laha min Allahi taliban." Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil yang diremehkan, karena sesungguhnya dia itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan hadis ini dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di hadis yang lain, "Iyyakum wa muhaqqarati az-dzunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Jauhkanlah oleh kalian dosa-dosa kecil yang diremehkan, karena sesungguhnya dia bisa menumpuk pada diri seseorang hingga dosa yang dianggap kecil itu menghancurkannya, membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Kemudian kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ya sahiba az-zanbi la ta'man min su'i akibati wa lima yatba'u az-zanba a'zamu min az-zanbi idza amilta." Wahai pelaku dosa, janganlah engkau merasa aman dari jeleknya akibat dosa, karena dosa yang lebih besar bisa jadi akan mengiringinya atau mengikutinya, lebih besar daripada dosa yang telah engkau lakukan sekarang. Dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfi." Sesungguhnya seorang mukmin
akan memandang dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung, dan takut jika gunung tersebut jatuh menimpanya. Dan seorang yang fajir, orang yang selalu dengan ringannya mengerjakan perbuatan dosa-dosa besar, memandang dosa-dosanya tersebut seperti seekor lalat yang sedang lewat pada hidungnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6308. Masyaallah muslimin, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan antara orang beriman dan orang fajir, pendosa, terletak pada sikap mereka terhadap dosa. Seorang mukmin selalu merasa takut, selalu merasa waspada terhadap dosa kecil, sekecil apapun, karena dia menyadari besarnya akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kaum muslimin, orang fajir menganggap dosa sebagai hal yang remeh, sebagai hal yang sepele, seperti lalat yang mudah diusir. Artinya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadarannya akan dosa adalah tanda keimanan yang hidup dalam hati seorang mukmin. Namun seorang yang fajir menganggap dosa besar pun adalah hal yang sepele. Kemudian sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Innakum la ta'maluna 'amalan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri inna kunna la na'udduha ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kalian itu benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dalam pandangan mata kalian dia itu adalah lebih halus daripada rambut. Padahal kami, kata sahabat Anas tadi, maksudnya kami para sahabat yang telah hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap dosa yang kalian anggap halus tadi, kecil tadi, adalah termasuk dosa besar yang dapat membinasakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6492. Masyaallah muslimin, ucapan yang mulia ini dari sahabat yang mulia ini menggambarkan peringatan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seiring berjalannya waktu, manusia seringkali meremehkan dosa-dosa kecil. Padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa itu seperti dianggap sangat berbahaya dan bisa membinasakan pelakunya. Artinya, seorang mukmin seharusnya tetap berhati-hati terhadap semua bentuk perbuatan maksiat, sekecil apapun, karena dosa yang dianggap ringan bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan terus-menerus, apalagi tanpa rasa penyesalan. Demikianlah, semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah
demi masa, sungguh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma asdud wa ta'ataka 'ala al-yahudil ghasibin al-zalimin wa man syaya'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.